Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan segera mereshuffle kabinet meski tak mengungkap kapan perombakan tersebut akan dilakukan. Hal tersebut spesifik disampaikan menjawab pertanyaan dari awak media, apakah akan ada reshuffle seiring pencapresan Anies Baswedan dari Nasdem sebagai salah satu partai pendukung pemerintah. Sementara Partai Nasdem masih percaya diri, Presiden tak mengganti menteri-menteri dari partainya yang diklaim karena masih ada hubungan baik antara Ketum Nasdem dan juga Presiden Joko Widodo. Benarkah dinamika pencapresan Anies akan berujung pada terdepaknya Nasdem dari Koalisi Indonesia Maju? Atau klaim hubungan baik Nasdem dan juga Presiden akan kembali merekatkan keretakan ini? Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama adalah inisiator Forum Diskusi Relawan Jokowi, Freddy Moses Ulemlem. Kemudian ada peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo, serta Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam, Mas Bram. Sehat semuanya. Salam Baik. sehat juga. Salam sehat, harapannya tentu dalam kondisi baik seluruh narasumber yang telah terhubung. Kita tadi sudah mendengarkan statement resmi dari Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan awak media, apakah kemudian akan ada reshuffle, begitu Presiden mengatakan perhitungannya pasti ada, namun waktu pastinya belum ada, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan ke Gus Coy ini langsung mengkonfirmasi, kalau kemudian dikatakan Nasdem masih pede, tapi kemudian dengan statement spesifik Presiden ini, apakah masih pede hingga saat ini, Gus Coy? Ya, soal kabinet direshuffle atau dipertahankan itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Normanya memang begitu. Ya, tapi karena kita tahu presidennya itu presiden yang baik, orangnya baik, bukan hanya pakai akal pikiran, tapi juga pakai hati, pakai perasaan, penghormatan antar sesama sahabat yang lama berjuang mulai 2014 dan tahu pengorbanan Pak Surya Paloh sejak awal tentang proses pencalonnya Pak Jokowi periode pertama, periode kedua. Atas dasar hal-hal yang baik itu, maka saya kira Pak Jokowi sebagai presiden, meskipun punya hak untuk mengganti kapan saja, itu tidak akan dilakukan. Baik. Untuk mereshuffle kabinet dari Partai Nasdem. Baik, Gus Coy, kalau kemudian... Nah, itu keyakinan kami. Keyakinan kan boleh, ya kan? Iya, tapi kemudian dengan... Sejarah yang baik. Baik, Gus Coy, kemudian dengan statement yang sudah barusan dikeluarkan Presiden, apakah kepedean, keyakinan itu masih sama begitu dengan sebelumnya, yang menganggap bahwa Nasdem dan juga Presiden Jokowi ini adalah sahabat lama begitu, Gus? Ya tetap aja, itu kan jawaban Presiden kepada wartawan, ya biasa untuk... untuk membuat sesuatu, untuk membuat penasaran, untuk membuat orang agak sibuk sedikit, kira-kira begitulah. Baik. Jadi itu saya anggap wajar aja. Baik. Wajar. Tapi jawaban spontan. Nah, ya. Baik, tapi penasaran ini masih diyakini bahwa tidak akan berujung pada sesuatu yang akan mendepak Nasdem begitu ya dari kabinet ya, Gus? Loh, nanti ujungnya seperti apa itu ya kita lihat nanti. Tapi bahwa kami meyakini atas dasar berbagai perjalanan sejarah yang baik-baik, itu kan logis keyakinan itu. Baik. Kemudian apakah dengan perjalanan yang begitu baik, kemudian ada mungkin sedikit perbedaan. Perbedaan ini bukan dalam konteks salah dalam konteks hukum, salah dalam konteks demokrasi, salah dalam konteks etika. Kan tidak. Ini hanya mungkin soal kalkulasi, soal selera.
Pak Jokowi juga tahu bahwa Nasdem itu masa depannya ditentukan oleh Nasdem itu sendiri. Kalkulasinya masa depan Nasdem itu survive apa tidak, masuk parliamentary tidak. Kan bukan orang yang memikirkan, juga bukan Pak Jokowi yang memikirkan. Apalagi partai-partai lain yang memikirkan. Baik. Ya, jadi yang memikirkan itu kami, sehingga manuver-manuver politik, langkah-langkah politik, pilihan-pilihan politik, selera politik, itu semuanya adalah kedaulatan partai, kalkulasi partai untuk menentukan masa depannya dia sendiri. Baik, dalam konteks ini ya masa depannya Nasdem, kira-kira begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang harus dirisaukan atau distorsi, dramatisasi ya. Saya kira begitu. Baik, ini kemudian kalau reshuffle prerogatif presiden, kalau langkah politik Nasdem adalah prerogatif internal begitu ya. Saya akan tanya tanggapan dari Mas Freddy ini sebagai relawan Jokowi yang salah satu mendesak katanya reshuffle kabinet setelah pencapresan Anies. Seperti apa kemudian melihatnya? Baik, Mas Bram, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga Bang Effendi dari Partai Nasdem. Betul bahwa bicara soal reshuffle Menteri ya, Kabinet Pak Presiden Joko Widodo itu merupakan hak prerogatifnya beliau. Dan saya kira sebagai relawan yang kurang lebih selama ini mendukung bahkan sampai dengan beliau terpilih, kita tidak diam dan kita tetap mengawal dan mengontrol pemerintahan beliau dengan seluruh partai koalisi yang mendukungnya. Saya pikir satu kewajaran bagi Pak Presiden untuk kemudian melakukan reshuffle, karena kemarin kan kami mendesak dan publik tahu itu. Alasan kami untuk mendesak Pak Presiden Joko Widodo itu bukan tujuan untuk mengintervensi beliau. Tidak mungkinlah kami bisa mengintervensi Pak Presiden Jokowi. Semua orang tahulah. Bang Effendi juga tahu kok. Kita juga tidak bermaksud untuk mencampuri urusan Partai Nasdem. Terserah Partai Nasdem, itu hak politiknya Partai Nasdem. Menentukan sikap mengusung siapapun menjadi capres itu hak politik Partai Nasdem. Tapi hari ini kami sebagai relawan Jokowi merasa ada hal yang perlu kami sampaikan kepada Presiden Jokowi terkait dengan deklarasi kemarin Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024. Alasan yang paling mendasar bagi kami adalah bahwa Partai Nasdem ini kan adalah salah satu partai yang ada dalam koalisi pendukung Pak Presiden Jokowi dalam pemerintahan. Harusnya Partai Nasdem ini serius bersama-sama dengan Pak Presiden Jokowi mensukseskan seluruh program Pak Presiden ke depan sampai dengan selesai periodisasi beliau. Ya, saya kira masalah Pilpres ini kan masih lama kok. Ya, jadi kami perlu untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle terhadap beberapa menteri, ya khususnya dari Partai Nasdem. Alasan kami jelas, ini kita bicara soal etika politik. Saya sebagai orang muda, ya pinginnya mendapat pendidikan politik yang baik dari abang-abang saya, senior-senior yang ada di Partai Nasdem. Mereka ini kan bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang sederhana seperti saya. Mereka orang-orang hebat. Kami berharap ada pendidikan politik yang kami dapat dari mereka, begitu. Baik, Mas Freddy, Mas Freddy, ini artinya hanya soal kemudian etika politik yang dianggap teman-teman relawan dilanggar, atau kemudian kekhawatiran mungkin akan mengganggu komitmen begitu untuk sampai di 2024 pada pemerintahan sekarang, Mas Freddy? Oh tentu iya. Kami mencoba untuk berpikir ke sana bahwa ini kan gini Mas, kita ini kan bangsa yang beradab. Dalam berpolitik juga kita juga harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik, bagi masyarakat, apalagi generasi yang akan datang. Ini kan dipertontonkan oleh publik. Kita tahu bahwa bicara soal etika ini kan ketika kita ada dalam suatu koalisi, kemudian prosesnya masih berjalan, Pak Presiden belum menyelesaikan periodisasinya dengan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara Partai Nasdem sebagai partai koalisi justru mendukung, ya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sah-sah saja, tetapi ada etika, gitulah. Baik. Jangan sampai nanti juga
Ya Boleh. bisa saja mengganggu